Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa fahman ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa taqabbal du'ana ya mujibus sa'ilin ya arhamar rahimin wa ya ahkamul hakimin. Alhamdulillah, Bapak sekalian, jamaah sholat subuh al-kausar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini dengan inayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, wa ma taufiquna illa billah, dan tidak ada taufik kepada kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kembali bermuajahah, bertatap muka, bermuajahah, berkumpul, dan Allah masih hidupkan kita di hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan semakin bertambahnya waktu, semakin bertambahnya ilmu, semakin bertambahnya usia, itu menjadikan kita semakin ahsanu amala dan terus ahsanu amala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan masih dalam edisi detail profil sosok Rasulullah SAW, Syama'il. Syama'il itu nggak ada terjemah Indonesianya, Pak. Yang pas itu nggak ada. Mau diartikan komprehensif kehidupan Nabi juga nggak pas. Dari kata apa kan? Dari kata syamila yashmalu, artinya komprehensif, mencakup segala gitu. Nah, itu diterjemahkan harfiahnya ke Indonesia agak sulit. Kalau Arabnya itu artinya komprehensif, semacam sesuatu yang tidak menyisakan apapun, itu namanya syamila. Syamila yashmalu, bahwa syamilnya jamaknya syama'il, syama'il Muhammadiyah. Jadi mungkin diartikan yang lebih mendekati makna itu detail, ya, detail profil sosok Rasulullah SAW. Paripurna apa ya? Paripurna bisa, tapi ini lebih kepada detailingnya gitu, detailing kehidupannya. Detail dan menyeluruh. Detail dan menyeluruh. Jadi yang pas itu ya tadi mungkin kupas tuntas sosok Rasulullah. Bahasa judul buku medianya begitu, kupas tuntas kehidupan Rasulullah SAW dari A sampai Z. Gitu. Nah, kupas tuntas ya. Kita masih di tema terakhir itu, sholatnya Rasulullah SAW, sholat malamnya itu, bahwa beliau itu kalau malam tidur di awal waktu, kecuali ada amrul ummah, masalah keumatan atau masalah ilmu mengajar, itu beliau langsung tidur awal waktu kalau tidak ada dua kebutuhan itu. Kemudian bangun nanti di akhir malam dan sholat tahajud, lalu sholat witir. Kemarin hadisnya, kalau hadis yang Bukhari Muslim itu cara tahajud beliau itu arba'an, yusolli arba'an, summa yusolli salasan, arti 4-4-3, formasi menyerang kalau main bola. Tapi dalam hadis Aisyah yang lain, ya, riwayat lain itu masna, sholat Rasul itu 2-2-2-2-3. Nah, kalau ada dua dalil yang sama-sama kuat, maka salah satu diambil, silahkan, ya, berdasarkan kesepakatan jamaah saja di tempat. Makanya di Bandung saya kalau keliling tarawih Ramadan ditanya dulu, Pak DKM, Pak Haji ini gimana tarawihnya? Formasi menyerang saja gitu. Berarti menyerang itu 4-4-3. Formasi menyerang. Bola kan 4-4-3 itu menyerang gitu. Kalau 2-2 itu formasi bertahan, ya, bertahan. Jadi kalau Persib menyerang itu kan 3-4-4-3 kan, 4 depan 3. Nah, kalau bertahan itu tuh 2-2-2-2. Arema udah bertahan ya. Jadi sudah bukan kode rakaat lagi, formasi
Formasi bertahan, oh siap. Formasi menyerang, oh siap. Gimana keriduan jamaahnya saja ya. Karena dua-duanya ada dalilnya. Tanpa sehat. Yang penting ulah paseha antara pendukung formasi menyerang dengan serahkan kepada pelatih kepala ya. Serahkan kepada pelatih kepala yaitu pada KM dan imamnya. Jamaah ikut saja. Baik, sekarang kita akan membahas itu terakhir hadis terakhir yang kita bahas tentang sholat malamnya Rasulullah SAW. Dan ada tambahan lagi yang kemarin itu bahwa Rasul itu fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan sholatnya tidak pernah maka yazidu tidak pernah bertambah atau menambahkan mengurangi dari ihda asyrata rakaat 11 rakaat. Kita yang 4 itu tanpa tahiyat awal tadi ya, memang dari sananya begitu. Iya, tanpa tahiyat awal. Tanpa tahiyat awal ya. Itu hadisnya muttafaq alaih. Kalau hadis yang lain itu hadis yang riwayat Aisyah itu yang masna itu. Nggak disebutkan juga bahwa tanpa tahiyat awalnya itu, karena itu jadi masalah juga, dipermasalahkan juga, masa 4 langsung gitu. Yusolli arba'an. Kalau yusolli arba'an yang dipahami oleh para pensyarah hadis itu 4 langsung. Sebagaimana witir yusolli salasan langsung juga. Witir itu tidak 2+1. Witir itu harus kayak ada sambal terasi ya. Bisa bau pinang. Mudah-mudahan pinangnya sampai ke sini. Yusolli arba'an, kemudian yusolli salasan, berarti 4-4-3. Dan itu witir itu kata Rasul, man arada an yutira bi sab'ah falyaf'al, wa man arada an yutira bi khams falyaf'al, wa man arada an yutira bi salas falyaf'al, wa man arada an yutira bi wahidah falyaf'al. Man arada itu fi'il madhi, man yuridu fi'il mudhari, sama saja sebenarnya. Ya. Barang siapa yang ingin mewitirkan dengan dengan 7 silahkan, 5 silahkan, 3, 1 pun silahkan. Ya. Itu dalam hadis Rasulullah SAW. Ya. Yang saya ingat man arada, nah, kalau Mahdi ingat man yuridu, tapi satu akar kata yang sama, fi'il dari kata fi'il madhi arada, yang ingin atau yang hendak. Ya, arada. Baik, itu beliau SAW. Kemudian setelah witir beliau tidur dulu setengah jam, langsung tidur setengah jam. Kemudian ketika mendengar azan beliau loncat dan langsung sholat subuh, azannya sholat subuh. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, sifatu kalami Rasulullah SAW. Bagaimana tutur kata Rasulullah SAW, bagaimana Rasul berbicara. Qala Allah Ta'ala wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidak pernah keluar dari mulut beliau yang mulia itu ucapan yang bersifat hawa nafsu. Itu bedanya kita dengan Rasul. Rasul itu seluruh ucapannya itu tidak mungkin keluar dari hawa nafsu. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Bahasa Arab tuh kalau ada in kemudian illa itu menegaskan betul-betul pengecualiannya. In huwa illa wahyu yuha. Curi dia. Tidaklah itu yang keluar dari lisan Rasul kecuali apa? Wahyu yang diwahyukan kepada beliau SAW. Tetapi bentuk wahyu yang disampaikan oleh Nabi itu beragam. Ada wahyu yang betul-betul redaksi dan periwayatannya langsung dari Allah Ta'ala, lafaznya disampaikan kepada malaikat Jibril, diwahyukan kepada Rasul, itulah Quran. Ada yang lafaznya itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, tetapi Rasul meriwayatkannya dari Tuhannya, dari Allah, itulah hadis qudsi. Ada yang redaksi dan maknanya dari Rasulullah SAW, tetapi pada hakikatnya itu adalah juga wahyu dari Allah Ta'ala kepada beliau, yang Allah ilhamkan, Allah wahyukan kepada beliau. Itulah hadis nabawi. Jadi ada Quran, ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Kalau Quran itu 100% otentik dan sahih, mutawatir, lafzan wa makna. Kalau hadis qudsi tunduk kepada ilmu hadis. Artinya hadis qudsi ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Hadis qudsi itu. Juga hadis nabawi, ada yang hasan, ada yang sahih, ada yang dhaif. Jadi hadis qudsi, hadis nabawi itu tunduk kepada penilaian ilmu hadis. Ditimbang rawinya, ditimbang matannya, ditimbang
jalur sanadnya dan sebagainya. Kecuali Quran itu mutawatir lafzan wa makna, sesuai dengan jaminan Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah turunkan Al-Qur'an dan kami pasti jamin Al-Qur'an itu sampai hari kiamat. Sampai Quran itu kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah akan jamin. Jadi seluruh ayat yang ada pada kita itu seluruhnya nanti akan Allah angkat kembali ke langit, ke Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada yang berbicara. Makanya Al-Qur'an itu kalamullah, bukan makhluk, bukan apa. Kalau mushafnya ya kertas, tetapi Qur'annya itu adalah kalamullah. Berbeda dengan pendapat beberapa orang, ya, terutama orang liberal atau Mu'tazilah, termasuk juga pengikut-pengikutnya yang mengatakan bahwa Quran itu ya makhluk. Quran itu makhluk. Konsekuensinya kalau kita mengatakan Quran makhluk berarti Quran itu akan binasa. Quran akan musnah, akan punah. Dan derajat kalau kita mengatakan Quran makhluk seenaknya sama dengan yang lain. Quran syariah jadi bantal. Kemudian bahkan sebagian ada yang melempar Quran gitu. Bahkan ada yang menginjak, nauzubillah misalnya. Karena mereka berkeyakinan Quran makhluknya seperti yang lain, ini makhluk. Nah, itu pendapat yang sesat, yang salah. Al-Quran itu adalah kalamullah. Quran adalah kalamullah, dan kalamullah itu bagian dari sifatnya. Kalau bagian dari sifatnya berarti dia kekal abadi, suci, terhormat, dan tidak akan musnah atau hilang. Itu kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruhnya. Quran adalah kalamullah walaysa makhluqan, dan bukan makhluk. Quran dalam pengertian redaksionalnya bukan benda, ini kertas. Kalau mushafnya ya benda, mushaf benda. Tapi Qurannya itu adalah kalamullah. Makanya Quran itu sebenarnya bukan mushafnya. Mushaf itu adalah tulisan Quran. Tapi kalau mushafnya itu adalah Quran itu adalah bacaannya itu, ya, ayat-ayatnya itu. Karena aslinya juga Quran itu kan dihafal kan, dari Nabi ke sahabat dihafal, sahabat ke tabi'in juga dihafal. Nah baru pada zaman Utsman itu dicatat secara sempurna. Karena apa? Karena khawatir orang-orang yang datang kemudian tidak sefasih para sahabat, tidak sekuat hafalan para sahabat, dan kualitas qiraatnya juga tidak seperti sahabat yang belajar langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan secara manusiawi Rasul juga menyetor hafalan Qur'annya kepada Jibril, padahal Allah yang telah membuat Rasul hafal Qur'an. Artinya inna ayat itu? Inna qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kami yang akan membacakan Quran kepada engkau ya Muhammad. Kemudian kami akan menanamkan Quran kepada dadamu. Artinya apa? Rasul itu dilarang oleh Allah, jangan komat kamit berusaha ngapal Quran, kata Allah. La tuharrik bihi lisanaka litajala bi. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kata Allah itu, la tuharrik bihi lisanak. Jangan kamu itu komat kamit berusaha ngapal Quran. Kami akan hafalkan ke Al-Quran itu kepada Anda. Tanamkan Quran, kami masukkan Quran itu kepada dada engkau dan dibuat hafal yang sempurna. Karena Rasul itu ketika turun Quran berusaha menghafal itu. Jadi komat kami berusaha menghafal ayat yang turun. Kata Allah jangan, nanti juga akan hafal sendiri. Artinya Allah yang akan menghafalkan itu. Kalau sahabat kan? Kalau sahabat belajar. Sama juga mereka di antara mereka ada yang maksudnya ada kesulitan atau mereka mudah saja. Mereka itu belajar seperti pada umumnya manusia, belajar seperti biasa. Dan ada yang sulit, ada yang mudah. Tapi karena mereka itu ahlul fasahati wal balaghah, ahlul lughatil arabiyyatil fusha, sehingga mereka ada kemudahan ya, dari faktor bahasa untuk menghafalkan Al-Qur'an Al-Karim. Kalau kita makan kesulitannya bahasanya terpaham, ayatnya juga hese, kemudian macanya hese, juga semangatnya tidak maksimal. Di alam bil qalam itu maksudnya gimana? Alam bil qalam Allah mengajarkan dengan tulisan, dengan kolam. Ya. Kan kita berilmu juga dengan kolam, ya kan? Kolam. Al-Qur'an tuliskan dengan kolam. Juga takdir Allah kan dicatatkan dengan kolam. Jadi makna dari Al-Qalam itu Allah ajarkan ilmu kepada kita dengan kolam. Makanya kita dianjurkan untuk mencatat. Untuk mencatat setiap apa yang disampaikan dalam ilmu. Karena ilmu itu perantara mencapainya adalah al-qalam, yaitu dengan kolam, dengan pena.
mencatat ya seluruh apa yang disampaikan. Tetapi kalau Rasulullah SAW karena beliau diberikan kekhususan oleh Allah Ta'ala, Quran itu disebutkan la tuharrik bi lisanaka litajala bi, kamu jangan komat kamit tergesa-gesa akhirnya tidak fokus ya membaca Quran kalau bahasa kitanya begitu. Tetapi inna alaina jam'ahu wa Quran, kami akan tanamkan Quran kepada dadamu dan kami akan bacakan Quran kepada dadamu. Jadi tenang saja, Quran akan, bahasa kitanya mungkin akan terinstal langsung dalam diri Rasulullah SAW. Nah bedanya kita makan tidak diinstal Allah begitu, harus menghafal ya, harus menghafal. Dan sahabat itu menghafalnya 5 ayat 5 ayat. Sahabat itu metode menghafalnya 5 ayat 5 ayat. Ya, kunna nata'allamul Quran khamsa ayat. Kami dulu belajar Quran kepada Rasul 5 ayat 5 ayat. Dan tidak menambah dari 5 ayat sebelum sampai 5 ayatnya itu dihafal, dibaca benar, difahami, ditadaburi, ditafakuri dan diamalkan. Baru nambah lagi 5 ayat. Makanya hafalannya hafal betul ya. Itu tentang kalam Rasulullah SAW, bahwa beliau itu apa yang keluar dari mulut beliau yang mulia itu adalah semuanya bukan hawa nafsu, dan itu hanyalah wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau, baik wahyu yang berupa Quran atau wahyu yang berupa hadis qudsi atau wahyu yang berupa hadis nabawi. Hanya saja bedanya Quran dengan hadis qudsi atau nabawi, Quran itu otomatis dilihat saja berpahala, dibaca saja berpahala, mau paham mau nggak paham, mau ngamalkan atau tidak mengamalkan, yang penting baca saja itu sudah paham, sudah berpahala. Al muta'abbadu bitilawati, dalam definisi Quran itu kan, Al-Quran itu adalah mabudi abil Fatihah wa ma tuqtima bi mabudi abi al-Fatihah wa ma tuqtima bin nas al-munazzal min Allah Subhanahu wa taala ala qalbi Rasulullah al-muta'abbadu bitilawati wa nazala bitawatur. Quran adalah kitab Allah yang diawali dengan Fatihah, diakhiri dengan An-Nas, kemudian diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, dan diriwayatkan Quran itu dengan mutawatir semuanya. Kemudian definisi itu menyebutkan al-muta'abbadu bitilawati, dan berpahala saat membacanya. Kalau hadis qudsi tidak langsung berpahala, hadis nabawi tidak langsung berpahala. Berpahalanya dari mana? Berpahalanya dari saat kita thalabul ilmi membaca hadis qudsi, berpahalanya saat kita mengamalkan hadis nabawi, berpahalanya saat kita memahami, mentadaburi, mentafakuri ilmu itu, lalu kemudian setelah itu mengamalkan atau mendakwahkannya kepada orang lain, nah, baru jadi pahala. Tidak hanya membaca terjemahnya, ya pahalanya dari bab menuntut ilmu, dari thalabul ilmi. Kalau Quran membaca terjemahnya saja itu tidak dapat pahala, tetapi dari thalabul ilminya, dari tafakur, dari tadaburnya. Afala yatadabburul Quran am ala qulubin aqfaluha. Kalau lihat ayat itu sebenarnya tadabur, tafakur itu wajib sebenarnya. Afala yatadabbaruna Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Quran atau memang hatinya tergembok? Am ala qulubin aqfaluha. Aqfal itu jamak dari kufal. Kuflun itu gembok. Jadi orang yang tidak mau tadabbur Quran itu sama dengan orang yang hatinya itu tergembok. Nah, jangan-jangan kita ini rajin membaca tapi tidak rajin tadabbur, rajin baca tapi tidak rajin tafakur. Jadi ya masih tergembok saja ini. Kunci hatinya itu masih tertutup, pintu hatinya masih tertutup. Nah, maka dari itu alhamdulillah kita punya majelisnya, majelis tafsir yang biasa kita kaji itu adalah wasilah, atau bahasa sederhananya menggugurkan kewajiban tadabbur tafakur kita sekaligus. Jadi selain itu thalabul ilmi, mencari ilmu, itu juga menggugurkan kewajiban kita untuk tadabbur dan tafakur. Alhamdulillah ada yang memimpin tadabbur tafakurnya, sehingga tidak repot-repot di rumah buka tafsir, buka Ibnu Katsir, Tabari, kemudian Al-Mukhtasar, Taisirul Alam, tafsir kayak Karim Muhammad, Imam As-Sa'di, anu karandalna sakieu semua kabuka kurang. Nah, minimalnya di masjid ada agendanya, ada kegiatannya. Duduk sabar, berjihad, bersabar, mudah-mudahan ridho dan barokah Allah turun kepada orang-orang yang yatadarusuna Al-Quran. Tafsir Ibnu Katsir itu abad berapa itu? Itu abad masa Abbasiyah, berapa ya?
saya kurang tahu abadnya, tapi sekitar itu. Kalau Abbasiyah itu kan dari tahun 300 Hijriah ke sini kan, sekitar abad keempat lah, abad keempat. Selalu kita merujuk ke yang terkenal ke Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir. Yang abad 1920-21 itu ada nggak yang Ada. penafsir yang sekualitas? Kalau sehebat mereka tidak ada. Yang paling top itu tafsir adalah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir Tabari itu paling keren tuh. Paling induknya tafsir Tabari karena beliau menerjemahkan Quran dengan hadis. Lalu berikutnya bawahnya ada Ibnu Katsir. Beliau menerjemahkan Quran, bukan menafsirkan. Beliau menafsirkan Quran ayat dengan ayat lain ditafsir. Jadi kalau ada ayat ditafsir dengan ayat lain. Lalu kemudian ditafsir dengan hadis Rasulullah SAW. Lalu berikutnya ada tafsir yang lain-lain ya, seperti tafsir Al-Qurtubi, tafsir Jami' Ayatil Ahkam ya. Ada tafsir berikutnya masih banyak ya. Kemudian di masa agak kesini ada tafsir Karimir Rahman ya, tafsir Imam As-Sa'di. Kemudian ada tafsir Aisyarut Tafasir ada. Berikutnya lagi ada yang lebih sederhana lagi, Sofwatut Tafasir. Terus kemudian lagi ada tafsir-tafsir yang lain yang lebih ringan. Sekarang banyak tafsir yang per juz ada. Ya. 700 Hijriah kan. Berapa? Ibnu Katsir lahir 700 Hijriah. Ya berarti pokoknya abad 4 ke sini, masa Abbasiyah, masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Karena apa? Karena Umayyah itu kan terakhir tahun 300 Masehi 300 Hijriah. Maka karena Ibnu Katsir itu hidup di masa Abbasiyah, otomatis di atas abad keempat ke atas. Jadi kalau kita mau tadabbur, mau menafsir Al-Quran, maka tidak ada jalan lain kecuali merujuk kepada tafsir-tafsir mu'tabarah. Yang pertama Imam Tabari, tafsir Tabari. Yang kedua Imam Ibnu Katsir, tafsirnya Ibnu Katsir. Kemudian kalau yang modern tambahkan silahkan tafsir Karimir Rahman, tafsir As-Sa'di namanya. Kemudian tambah lagi Aisyarut Tafasir yang kita kaji, Aisyarut Tafasir dan Al-Mukhtasar fi Tafsir. Kalau mau yang lebih mudah lagi bahasanya ada Sofwatut Tafasir kalangan Syekh Ali As-Sabuni, ulama dari Makkah Al-Mukarramah. Tafsir modern itu kalau tafsir modern itu kita harus tetap punya pijakan tafsir referensinya. Contoh misalkan mohon maaf tafsir misalkan ada Al-Misbah ataupun Al-Azhar ataupun mungkin di Mesir itu ada Zilalul Quran misalkan. Nah, tetap tafsir itu harus dirujuk ke tafsir induk, begitu. Ataupun misalkan tafsir yang adalah apapun tafsirnya, dirujuk ke tafsir yang induk, yang muktabar dari seluruh umat Islam. Kalau yang tadi disebutkan tadi Tabari, Ibnu Katsir dan lain sebagainya itu sudah muktabar di seluruh dunia Islam. Dari ujung benua ke ujung benua umat Islam pakai tafsir itu. Tabari, Ibnu Katsir itu yang paling. Kemudian Al-Qurtubi dan lain-lain. Kalau karya orang Indonesia mungkin Abi Hamka ya, Al-Azhar yang Al-Azhar ada Abu Hamka. Yang paling inilah. Tafsir. Ya, tafsir. Mungkin lebih kepada tafsir kontekstual ya. Kontekstual. Al-Misbah. Kalau Al-Misbah lebih banyak ke bahasa. Misalnya Aulia ya. Itu kan bermasalah. Ya, terjemah itu ya Pak ya. Terjemah ya. Siapa? Sempat beredar itu yang katanya ada mushaf yang arti aulia di surat Al-Maidah itu diterjemahnya sudah bukan lagi pemimpin. Itu rejim sekarang tetapi setelah teman setia. Tapi kalau saya pahami dengan Qiyasul Aula itu komodehi bahasa kita. Kalau menggunakan kaidah usul fikih Qiyasul Aula, kalau saja mengangkat orang kafir teman itu nggak boleh, apalagi pemimpin. Ya, ngangkat teman setia aja nggak boleh, apalagi pemimpin. Itu namanya Qiyasul Aula. Jadi mau diterjemahkan pemimpin atau diterjemahkan teman setia atau teman dekat, sebenarnya kalau dipahami dengan lebih benar sama saja, artinya bahwa tidak boleh kita ini mengangkat pemimpin dari orang kafir. Justru lebih sebenarnya tadi lebih teman aja nggak boleh, apalagi pemimpin. Boleh bagi pemimpin yang akan mengurusi. Nah, ini pesan-pesan untuk kita ya. Kalau misalnya mau membaca tafsir itu sebaiknya yang mana?
Karena bukannya nggak mungkin ya, karena namanya perorangan itu kan latar belakangnya beda-beda. Ya makanya Sehingga menafsirkan sesuatu itu belum tentu sama. betul. Terus sebab itu yang seperti kita ini sebaiknya bahasanya masih misalnya Betul. apa kasih apa Ibnu Katsir, itu, Ibnu Katsir, itu, Ibnu Jilid. itu. Jadi Makanya tafsir yang paling terbebas dari konflik of interest itu ya tafsir Mu'tabar itu, tafsir yang rujukan utama umat Islam itu. Ibnu Jarir At-Tabari itu beliau menafsirkan Quran dengan hadis. Jadi satu ayat itu penjelasan hadisnya itu puluhan ke bawah itu, tentang tentang ayat ini turunnya kapan, Rasul menyikapinya bagaimana, lalu sahabat bagaimana, hadis semua isinya. Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari atau tafsir At-Tabari isinya itu riwayat hadis semua yang menafsirkan ayat itu, dan itu berjilid-jilid. Itu jelas dijamin bebas dari konflik of interestnya. Ibnu Katsir At-Tabari juga hidup di masa kejayaan Islam. Tafsir Ibnu Katsir, beliau hidup di masa kejayaan Islam. Abbasiyah itu kan puncak kejayaan Islam, tidak punya kepentingan apa-apa. Tidak ada tendensi politik. Tidak ada tendensi karena itu lagi aman-amannya, lagi stabilnya, lagi tidak ada hiruk pikuk umat Islam, tidak ada. Sehingga beliau menulis tafsir itu betul-betul ayat, kemudian tafsir lagi dengan ayat, tafsir lagi dengan hadis. Nah maka kedua tafsir ini jadi rujukan utama. Semua tafsir menginduk di situ. Kalau kita Pak Haji, saya pakai Ibnu Katsir ringkasan tuh 5 jilid itu udah oke banget lah buat kita orang lama. Jadi 5 jilid itu ringkasan Ibnu Katsir itu pakai terjemah ya. Satu ringkasan, kedua terjemah, tapi penerjemahnya orang hebat dan mereka dokter juga. Tim gitu semua. Itu sudah benar kalau sudah satu ayat di tafsir oleh ayat, tafsir ayat bil ayat, tafsir ayat bil hadis, terus pendapat ulama. Jadi kalau kita membaca satu ayat sudah keren banget lah, udah untuk kita orang awam lebih dari cukup kayaknya. Padahal itu ringkasan tuh 5 jilid itu. Ringkasan 5 jilid terjemahan lagi sudah terjemahan. Berapa halaman tuh? Gimana? Berapa halaman? Banyak pokoknya. Kayaknya berapa dulu masih zaman murah udah lama. Mungkin sekarang kalau katakanlah 1 jilid 200.000 ya entah sejutaan lah kayaknya. Walau alam bisa lupa saya, udah lama sih itu. ya sistematiknya gimana tafsir itu? Kalau saya gambarkan tafsir itu ada lingkar pertama. Artinya lingkar pertama atau ayat ini ditafsirkan dengan ayat-ayat yang ada. Iya. Nah, kalau itu nggak ada misalnya, terus lingkar kedua ke hadis. Nanti yang ke lingkar sana itu sampai misalnya pendapat sahabat. Nah, yang dikhawatirkan itu kalau udah sampai ke fatwa ini bisa jadi itu bertentangan atau tidak sesuai dengan ayatnya itu sendiri. Ya. Katakan misalnya karena orang sekarang juga misalnya sudah aspek politis misalnya maksud. Terus sekarang ini kan yang dikhawatirkan itu, ya yang dikhawatirkan itu dan sebagainya kan. Ya jadi yang dikhawatirkan itu memang makanya dari awal saya mengatakan bahwa sebenarnya Al-Quran itu tidak bisa diterjemah. Dan tidak ada di zaman dahulu yang namanya terjemah Quran. Mungkin 12 abad nggak ada terjemah Quran, atau 13 abad. Baru abad sekarang ada terjemahan Quran, karena orang sudah kemampuannya untuk menjangkau tafsir itu sudah minim. Coba silakan tunjukkan ke saya kalau ada sejarahnya zaman Khulafaur Rasyidin, zaman dinasti Umayyah, zaman dinasti Abbasiyah, zaman Bani Saljuk, Turki Utsmani, ataupun sampai yang terakhirnya terjemah Quran. Nggak ada. Tidak ada produk terjemah Quran di masa kejayaan Islam. Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, Saljuk, sampai terakhir Turki Ottoman atau Utsmaniyah tidak ada. Baru ada sekarang terjemah Al-Quran. Maka dari itu saya sependapat dengan para ulama yang mengatakan Al-Quran tidak bisa terjemah. Karena apa? Karena tidak ada bahasa yang sanggup mewakili bahasa Quran. Kosakatanya harus ditafsir. Zaman dulu yang ada itu tafsir Quran, dan tafsir itu bukan terjemah. Berbeda. Tafsir itu barangkali bagian daripada hikmah Quran ya. Segala macam ada hikmah. Itu kan belum selesai sampai sekarang. Ya, ada hikmah lugawiyah, ada balaghah, ada hikmah secara bahasa, hikmah secara nilai, hikmah secara fakta, hikmah secara sains. Itu tafsir. Yang mengkaji itu tafsir. Kalau terjemah itu sangat terbatas, dan saya katakan tidak ada bahasa yang sanggup mewakili bahasa Al-Quran yang turun dengan bahasa Arab Fusha, bahasa Quraisy yang asli. Jangankan kita, Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i saja ketika mengartikan lamas tumun nisa itu kan sudah berbeda.
Abu Hanifah mengartikan lamastumun nisa itu menyentuh wanita itu jima maksudnya. Kalau Imam Yani mengartikan lamastumun nisa ya nyentuh saja. Benar. Maka dua bahasa pengertiannya berbeda saja, mazhabnya langsung berbeda. Begitu. Itu bangsa penerima hadiah Nobel. Jangan-jangan itulah penafsiran dan hikmah-hikmah dari Quran juga gitu lah. Iya, mereka menggali hikmah dari Quran. Dan saya pastikan mereka itu ketika menggali ataupun menulis tafsir yang baru itu pasti merujuk ke tafsir yang Mu'tabar itu yang tadi disebutkan itu. At-Tabari, Ibnu Katsir pasti ke sana dan Qurtubi. Tidak ada tafsir zaman sekarang kalau benar tafsirnya yang tidak merujuk ke tafsir induk itu. Kalau ada yang mendatangkan tafsir Quran dengan logikanya saja, otaknya saja, maka disebutkan orang yang menafsirkan Quran dengan otaknya itu tetap salah meskipun dia benar. Jadi dalam konteks ini katakanlah kita sedang sholat gitu kan, sedang baca surat. Terus bagaimana kalau misalnya tidak bisa diterjemahkan, misalnya kita Allahu Akbar, terus hanya itu aja kita nggak tahu terjemah. Kalau kita iya, artinya bagaimana konteksnya dengan Allah itu kali kita sekedar baca aja. Maksud saya begini. Kalau kita Allah Akbar hanya menerjemahkan Allah Maha Besar, cukup di situ maknanya. Tapi kalau kita tafsir Allahu Akbar, apa arti Akbar? Akbar itu bisa satu buku menjelaskannya. Itu tafsir. Jangankan membahas Asmaul Husna satu lafaz. Siapa yang memiliki metode Asmaul Husna itu? Pak Ari Ginanjar. Pak Ari Ginanjar saja menjelaskan lafaz Asmaul Husna satu lafaz itu beberapa edisi. Ya. Akbar, Ar-Rahman, Al-Alim satu saja itu bisa berjilid-jilid buku. Saya pernah menghadiri sebuah deras pelajaran dari dokter di Sudan itu, Profesor Dr. Abdullah Yusuf, dekan Fakultas Dirosat Jamiah Khartoum Sudan, itu menjelaskan makna akbar. Apa makna akbar itu? Akbar min kulli kabir. Allah Maha Besar dari segala yang besar. Diterjemah terus ditafsir gitu. Ya, maka kalau kita memahami Allahu Akbar dari sisi tafsir yang paripurna, itu akan menghadirkan suasana hati yang kita berada di hadapan kebesaran yang lebih maha besar dari segala yang besar. Nah, itu dari tafsir. Kalau hanya terjemah Allah Maha Besar, udah sampai di situ. Tapi kalau tafsir mungkin bisa satu buku, bisa beberapa edisi menjelaskan. Itu yang dimaksud dengan bedanya tafsir dengan terjemah. Terjemah kalau untuk hanya dasar memahami ayat ya mungkin boleh, dan itu pun adanya sekarang sebenarnya. Tapi kalau tafsir itulah yang dimaksud dengan tadabbur, tafakur dan fahmul ayat, memahami ayat, mentadaburi, mentafakuri, itu larinya ke tafsir bukan ke terjemah. Nah, supaya supaya kita ini benar memahami Qurannya. Mengenai ilah saja saya sampai sekarang belum. Kata ilah saja berapa puluh jilid buku ditulis. Oh gitu. Makna ilah dengan Rabb. Ma makna ilah wa ma makna mal farqu bainal ilahi wa rabbi, itu berjilid buku. Apakah ilah itu makhluk? Bukan gitu. Saya juga bertanya kan. Nah, itu penjelasan di tauhid ya, ilmu tauhid. Al ilah ay al ma'budu bihaqqin. Ilah itu maknanya secara bahasa adalah sesuatu yang berhak disembah. Itu ilah. Dari kata alaha ya'lahu, sesuatu yang atau zat yang berhak disembah. Dari kata al-aliha ya'lahu, masdarnya ilah. Allah itu dari kata al-ilah, lamnya dua diidghamkan Allah, asalnya al-ilah. Makanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi atau disembah. Sehingga ada orang menyembah nafsunya sebagai ilah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kau lihat wahai Muhammad, ada orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai ilah, sebagai panutan, sebagai turutan, sebagai sesuatu yang diutamakan. Jadi ada orang yang menjadikan Allah sebagai ilah, Allah prioritas segala-galanya. Ada yang hawa nafsunya yang jadi ilah, karena hawa nafsu menjadi prioritas segala-galanya. Ayatnya dua itu, surah Al-Furqan dengan surat satu lagi saya lupa, yang mana Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bahwasanya SAW ada orang yang kamu perhatikan, ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sembahan. Ya, itu kata ilah digunakan dalam bahasa Arab seperti itu. Ya.
ilah untuk Allah dan ada ilah untuk hawa nafsu. Ini kita masih menjelaskan tentang in huwa illa wahyu yuha, ya. Bahwasanya apa yang keluar dari Rasulullah SAW hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau, ya. Nanti insya Allah tidak akan ada forum tanya jawab khusus ya, supaya lebih luas, lebih apa ini bisa. Yang jelas kesimpulannya tadi saja, kesimpulannya bahwa terjemah itu baru dan para ulama dari dulu itu tidak mengenal istilah terjemah. Yang ada adalah tafsir, baik dengan menggunakan bahasa istilahnya takwil ayat, atau dengan istilah menggunakannya tafsir ayat. Tapi kedua-duanya tidak bermuara kepada terjemah. Terjemah itu hanyalah untuk membantu, saking nggak pahamnya kita bahasa Arab ya terjemahlah gitu. Tapi kalau ingin mendalami Quran, menggali Quran, mengambil segala macam mutiara dari Quran, ke tafsir ya. Itu adalah tadabbur dan tafakur yang benar terhadap Al-Quran. Ya ini sebenarnya menarik ya, walaupun oke lah itu nggak keseluruhan materi. Karena kan orang menghendaki supaya menjadi orang yang benar-benar takwa. Iya, betul. Tapi kita tafsir aja nggak ngerti terjemahan juga. Ini gimana kita untuk memformulasikan diri supaya kami menjadi orang takwa ini kan jadi harus pakai pegangan yang mana ini? Pegangan yang Al-Quran. Iya, artinya itu Quran itu. Jadi bagaimana sih sebenarnya orang yang disebut dengan apa Muslim yang kafah itu? kan sangat sulit itu. Jadi bisa. Saya pernah mendengar penjelasan begini, Al-Quran, hadis atau agama ini bisa dipahami oleh semua tingkatan orang. Jadi orang yang para ilmuwan intelektual dengan pemahaman yang luar biasa hebat. Orang yang bahkan orang bodoh pun dia bisa. Jadi kalau orang awam, orang bodoh, dia tidak akan dituntut seperti pemahaman Ibnu Katsir tentu saja, kayak orang-orang kayak kita ke mahaadilan Allah itu di situ. Bahkan katanya di kalangan sahabat itu ada sahabat yang ulama, mohon dicek gitu. Ada sahabat yang ulama yang Nabi masih ada juga, dia sudah diberi otoritas untuk jadi guru lah begitu. Tapi katanya pahlawan perang itu siapa? Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid itu beliau spesialisnya perang, bahkan sebagian tidurnya itu di atas punggung kuda karena selalu siap siaga. Tapi hafalannya cuma beberapa kul aja katanya, wallahu alam benar enggak. Tidak habis seperti yang lain katanya. Jadi dia punya kadar masing-masing orang itu dan punya tugas masing-masing. Spesial pun, tapi kalau di urusan perang jangan tanya Khalid bin Walid. Yang dulunya anti Rasulullah masuk Islam, kemudian berbalik badan menjadi pembela utama Rasulullah. Tapi beliau katanya bukan ulama, bukan seperti Ibnu Mas'ud ya, Abdullah bin Abbas ya gitu, bukan gitu. Nah makanya katanya kalau orang-orang awam, apalagi orang yang bayangkan kalau orang tidak sekolah harus punya pemahaman, jangankan kayak Ibnu Katsir, kayak kita pun mungkin nggak sampai. Tapi dia kan bisa saja tetap masuk surga walaupun dia nggak sekolah dengan pemahaman yang sangat sederhana. Kalau enggak, wah tidak adil lah, misalkan kalau harus orang yang intelektual saja yang masuk surga gitu. Dan ketika dia pandai, tanggung jawabnya juga lebih besar. Orang yang bodoh mungkin dia tidak dituntut untuk dakwah yang rumit-rumit. Artinya buat diri sendiri keluarga mungkin cukup. Tapi orang yang intelektual kan dia tuntutannya lebih besar lagi. Demikian juga dalam harta. Orang miskin kan hanya biasa-biasa aja hisabnya. Tapi orang kaya hisabnya lebih lagi. Wallahu a'lam bishawab. Gimana tuh? Dan kayaknya yang dipentingkan itu selain iman yang kuat, yang keduanya itu amal baik, amal soleh. Sesuai dengan ini kepahaman kemampuan. Kalau amalnya jelek mah, meskipun imannya kuat. Takwa itu adalah al-jam'u bainal imani wal amali shalih. Takwa itu adalah gabungan antara iman dan amal shalih. Takwa huwa al-jam'u bainal imani wal amali shalih. Tapi secara bahasa takwa itu adalah hati-hati. At-taqwa, at-taqawi, bersikap hati-hati. Dari apa? Dari sesuatu yang dapat menjerumuskan kita kepada keburukan. Jadi takwa itu di atas standar. Takwa itu di atas standar. Kalau misalkan kita menemukan rumput di batas sawah, rumput di pagar sawah, itu kalau orangnya orang biasa, ada imam pagar saya, makan aja, ambil.
Tapi kalau orang bertakwa, dia hati-hati. Saya khawatir ketika saya ngambil rumput dari pagar batas ini, khawatir ada yang keambil yang bukan punya hak saya, sehingga saya tidak mau ngambil rumput dari pagar itu. Itu takwa. Jadi takwa itu di atas standar ininya, derajatnya derajat ihsan. Itu takwa. Bermula dari Islam naik menjadi derajat iman, dari iman menjadi derajat ihsan. Nah, takwa itu ada di derajat ihsan. Takwa itu ada di derajat ihsan. Bersikap hati-hati terhadap urusan-urusan agama itu takwa. Jalaluddin MZ pernah mengatakan begini, kalau orang iman saja sama Islam, kalau disuruh itu taruh gelas di pinggir meja, dia akan simpan di sini. Gelas itu disimpan di sini. Nah, itu kata Jalaluddin. Tapi kalau orang takwa disuruh naruh gelas di pinggir meja, nggak mau, takut jatuh di sini. Nah itu Pak Jalaluddin MZ menggambarkan perbedaan antara takwa dengan standar amal soleh yang biasa. Itu semacam itu analoginya. Jadi kalau orang bertakwa itu nggak mau naruh di sini karena hati-hati, takut jatuh, simpan di sini. Kambing lepas ke tetangga lah nggak diperah. Nah, ibunya Imam Syafi'i ya, siapa? Contohnya itu semacam itu. Yang paling dalam hadis itu kan pagar ya, bahwa kamu punya ladang, pagarnya itu mustarok, bersatu, berserikat dengan yang lain, dan kamu nggak mau ngambil rumput yang tumbuh di pagar atau buah yang tumbuh di tanah pagar itu, karena khawatir meskipun kamu punya hak di pagar itu karena punya bersama, tapi kamu khawatir mungkin ada akar yang masuk ke ladang orang lain dan akar itu ngambil nutrisi dari kebun orang lain, jadi buahnya itu musyubhat. Jadi bisa jadi buah itu bukan dari akar yang tumbuh dari kebun kita, tapi dari air yang ada di ladang tetangga. Nah, orang takwa tidak mau ngambil buah seperti itu. Kehati-hatian. Maka takwa itu makomnya makom ihsan. Orang yang dapat menggabungkan antara iman dan amal soleh itu adalah sebaik-baik ketakwaan. Kalau takwa standar ya seperti kita sholat fardhu, sholat fardu 5 waktu, kita berusaha ke masjid, menjaga sunnah ya, menjaga thalabul ilmi, itu standar. Tapi kalau mau haqqatu qatih ya dinaikin lagi. Tapi sahabat pun ketika haqqatu qatih dengan habis-habisan beramal, malam-malam tahajud sampai keluarganya dilupakan, siangnya juga ibadah sampai kerjaannya ditinggalkan, kan turun ayat lagi tegur. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu sekuat diri kalian. Jadi awalnya sahabat juga memahami tanda kutip ya keliru. Kenapa? Yang mereka pahami dengan bertakwalah kalian sebenar-benarnya takwa, disangkanya yang mereka sekarang ada itu belum takwa. Sehingga digeber lagi tuh takwanya, digeber lagi habis-habisan sampai ada hak yang tidak terpenuhi, turun lagi ayat menegur itu, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah. Tapi apa perintahnya? Fasma'u wa ati'u wa anfiqu. Dengarlah apa yang disampaikan oleh Rasul, taati apa yang dikatakan Rasul, dan berinfaklah kalian fisabilillah. Itu artinya apa? Agama mengajarkan kesederhanaan dalam beribadah. Agama mengajarkan kesederhanaan dalam ibadah. Agar apa? Agar ketika orang ibadah tidak melanggar hak orang lain atau hak dirinya sendiri, keluarga, bahkan diri sendiri fisiknya, supaya dia tidak merugikan pihaknya atau pihak orang lain. Seperti tahajud semalaman, kan kita perlu tidur, istirahat, besok bekerja. Ada keluarga yang mungkin harus ditemani dan lain sebagainya. Itu asbabun nuzul turunnya fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Kita baru 1 poin. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan jadi diskusi yang ini ya. Mudah-mudahan prediksi 3 hari beres, ini berminggu-minggu. Banyak pertanyaan yang lebar. Nggak apa-apa, bagus lah. Bagus sih, bagus, memang bagus. nanti kita akan membahas Allahu Akbar dalam 2 minggu. Allah Ta'ala bisawab wa ma taufiquna illa billah. Subhanallah. Subhanallah. Astagfirullah.